Video ini saya akan membahas tentang anatomi genitalia eksterna. Nah, kenapa sih seorang bidan itu harus mempelajari tentang anatomi? Terutama anatomi yang berkaitan langsung dengan organ-organ reproduksi. Karena nantinya objek dari kebidanan itu sendiri berkaitan langsung dengan sistem organ reproduksi. Untuk itulah perlu kita harus tahu susunan dan struktur dari organ reproduksi itu sendiri, agar nantinya kita bisa menafsirkan bagaimana perubahan-perubahan yang terjadi pada wanita selama kehamilan. Nah, ini adalah bentuk atau tanda dari organ genitalia eksterna. Nah, organ genitalia eksterna sendiri adalah organ yang terlihat dari luar atau alat-alat kandungan yang terlihat dari luar ketika wanita dalam posisi litotomi atau terlentang. Jadi, ini bentuk tampilan dari organ genitalia eksterna. Organ genitalia eksterna ini sendiri memiliki fungsi khusus, yaitu untuk melakukan hubungan seksual atau dengan istilah lain senggama, koitus, ataupun ovulasi. Kita bahas satu-satu. Mulai dari puncak yang paling atas, ada bagian yang menggunung, tebal, dan ditumbuhi rambut-rambut halus. Bagian ini berisi jaringan lemak, namanya mons veneris atau mons pubis. Kemudian lanjutan dari mons veneris ini bentuknya lonjong mengecil ke bawah yang juga ditumbuhi rambut-rambut halus dan juga berisi jaringan lemak disebut labia mayor. Labia mayor ini ke bawah ke belakang menyatu membentuk commissura posterior. Kemudian pada bagian dalam labia mayor terdapat labia minor kiri dan kanan. Labia mayor ini membentuk fossa naviculare. Pada perempuan yang belum pernah melahirkan, fossa naviculare ini nampak utuh, cekung seperti perahu. Sedangkan pada perempuan yang sudah melahirkan, kan nampak tebal dan tidak merata. Pada puncak labia minora yaitu klitoris. Klitoris ini identik dengan penis pada pria. Klitoris ini memiliki banyak urat saraf sehingga ia sangat sensitif. Di bagian bawah klitoris, kita akan menemukan orificium uretra externum atau lubang uretra. Lubang uretra ini adalah tempat keluarnya air kemih atau urin. Di sekitar lubang uretra kiri dan kanan terdapat kelenjar sken. Kelenjar sken dan Bartholin terletak di kedua sisi bibir vagina. Ia berukuran sangat kecil sehingga tidak bisa dideteksi oleh tangan maupun oleh mata. Kelenjar sken dan Bartholin berfungsi sebagai cairan saat melakukan hubungan seksual. Lanjut ke bagian bawah dari UUE yaitu interius vagina atau lubang vagina. Nah, lubang vagina ini adalah tempat keluarnya darah menstruasi, tempat koitus, dan tempat lahirnya bayi. Jadi tempat keluarnya bayi dan keluarnya air kemih itu lubangnya berbeda ya. Ini juga bisa kita jelaskan kepada pasien. Bagian yang dibatasi oleh klitoris bagian atas, kiri dan kanan, bagian bawah adalah perineum yaitu vulva. Jadi kalau ada tanda gejala vulva membuka, maka bagian ini adalah yang akan membuka. Kemudian yang terletak antara vulva dan anus disebut perineum. Kemudian di bawah perineum itu yaitu anus, tempat keluarnya feses atau tinja. Di video ini aku akan membahas anatomi genitalia internal. Ayo kita bahas satu-satu. Yang pertama yaitu ovarium, bentuknya bulat oval. Ovarium ditempat oleh otot sehingga dapat menempel di sisi luar uterus. Isi dari ovarium adalah folikel-folikel yang nantinya akan menjadi ovum. Hal yang menarik adalah bahwa setiap perempuan lahir sudah dikaruniai oleh folikel-folikel yang jumlah tertentu. Biasanya yaitu ratusan ribu atau jutaan. Ketika ia mulai masuk ke pubertas, maka folikel-folikel ini akan mematangkan menjadi ovum. Selain memproduksi sel telur, ovarium juga menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Hormon ini dihasilkan berdasarkan siklus ovarium. Selanjutnya adalah fimbre, yaitu rumba-rumba menyerupai seperti tangan.
Tersisinya corong ke ovarium. Rumbai-rumbai ini akan menerima sel telur ketika diovulasikan oleh ovarium. Setelah diterima, sel telur akan mengalirkan ke tuba Fallopi. Bagian selanjutnya yaitu tuba Fallopi. Tuba Fallopi ini akan mengalirkan sel telur ke uterus. Di dalam tuba Fallopi terdapat banyak sekali silia yang bergerak searah. Nah, fungsinya untuk menggerakkan sel telur. Biasanya di tuba Fallopi terjadi fertilisasi antara sel telur dan sperma. Kemudian yaitu uterus. Uterus adalah ruangan untuk implantasi dan perkembangan fetus. Seiring fetus yang semakin besar, uterus juga akan elastis mengikuti besarnya fetus. Uterus terdiri dari 3 lapisan, yaitu perimetrium, endometrium, dan myometrium. Kemudian ada fundus. Fundus adalah bagian atas dari uterus. Dinding uterus terdiri dari 3 lapisan. Lapisan yang paling dalam adalah endometrium. Pada lapisan ini setiap bulan akan terjadinya penebalan untuk mempersiapkan apabila terjadinya fertilisasi. Embrio akan melakukan implantasi pada lapisan ini. Jika tidak terjadi fertilisasi, maka penebalan dari lapisan ini akan rusak dan luruh. Kemudian akan keluar menjadi darah menstruasi. Lapisan pada bagian tengah adalah myometrium yang terdiri dari 3 lapisan otot polos. Kemudian lapisan paling terluar yaitu perimetrium. Selanjutnya adalah serviks. Serviks adalah mulut uterus yang akan membuka jika terjadi kontraksi. Yang terakhir adalah vagina. Vagina adalah saluran yang menghubungkan antara organ reproduksi bagian luar ke organ reproduksi bagian dalam. Inilah saluran yang menjadi jalan ketika bayi akan lahir, menstruasi keluar, dan tempat ovulasi. Selanjutnya, saya akan membahas tentang anatomi rangka panggul. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari tulang panggul. Yang pertama yaitu kokse, sakrum, dan koksigis. Kokse terdiri dari ilium, ischium, tulang duduk, dan pubis. Di tulang ilium terdapat subkrista iliaca, spina iliaca anterior superior, spina iliaca anterior inferior. Tulang menonjol namanya spina ischiadicum. Selanjutnya yaitu di tulang sakrum terdapat koksigis atau tulang ekor yang berlubang-lubang namanya foramen sacrum. Selanjutnya yaitu yang di tengah terdapat linea terminalis pubis, simfisis pubis yang di tengahnya. Di dekat simfisis pubis terdapat ramus pubis superior, ramus pubis inferior. Yang di bawahnya terdapat arcus pubis yang berlubang namanya foramen obturator. Di bagian belakang terdapat sakrum, lumbal kelima, koksigis, terdiri dari 4 atau 5 ruas. Selanjutnya, ligamen iliolumbal, ligamen inguinal, ligamen iliofemoral, dan ligamen arcus pubis. Selanjutnya yaitu yang paling tengah, ligamen longitudinal. Selanjutnya yaitu ligamen sacrospinal yang paling pendek, sedangkan yang paling panjang itu namanya ligamen sacrotuberal. Selanjutnya yaitu ligamen supraspinal, ligamen sacroiliaca posterior. Selanjutnya di tulang ostocygis terdapat ligamen sacrococcygeus posterior profundum. Selanjutnya yang di bawahnya itu ligamen sacrococcygeus posterior superficialis. Namanya sedikit mirip ya. Selanjutnya saya akan membahas tentang jenis-jenis panggul. Ada 4 macam jenis panggul yang kita akan bahas. Yang pertama, ginekroid, Anthropoid, platypoid. Jenis-jenis ginetoid ini kebanyakan yang dimiliki oleh wanita,
Ciri khasnya rongga berbentuk oval dengan jarak kiri kanan lebih lebar dari jarak depan ke belakang. Yang kedua yaitu android yang umumnya dimiliki oleh pria. Ciri khasnya adalah rongga panggul sempit dan berbentuk seperti hati. Yang ketiga adalah antropoid. Ciri-cirinya rongga ini lonjong seperti telur dengan diameter depan ke belakang lebih panjang daripada diameter kanan ke kiri. Selanjutnya yaitu antropoid yang dimiliki oleh laki-laki dan wanita dengan perawakan tinggi dengan tungkai yang panjang. Dan yang terakhir ada platyploid. Platyploid ciri-cirinya rongganya pipih dengan diameter kanan ke kiri jauh lebih besar daripada dari diameter depan ke belakang. Selanjutnya yaitu anatomi musculus panggul. Bagian ini namanya yaitu musculus gracilis, musculus ischiaca cavernosus, musculus bulboponiosus, musculus gluteus maximus, musculus levator ani, musculus sphincter ani externus yang dekat dengan anus. Selanjutnya yaitu musculus transversus prine superficialis. Selanjutnya yaitu pemeriksaan panggul luar. Nah, pemeriksaan panggul luar ini yang pertama yaitu distansia spinarum, jarak antara spina iliaca anterior superior kiri dan kanan, jaraknya yaitu 23 sampai 26. Yang selanjutnya yaitu distansia cristarum, dari tulang crista iliaca kanan dan kiri, jaraknya sekitar 26 sampai 29 cm. Selanjutnya yaitu conjugata externa, dari tulang lumbar kelima sampai ke simfisis pubis yang jaraknya sekitar 18 sampai 20 cm. Terakhir yaitu ukuran lingkar panggul. Di pinggir atas simfisis ke pertengahan antara spina iliaca anterior superior dan trochlear major, ihak dan melingkari ke seluruh panggul yang umumnya ukurannya 80 sampai 90 cm. Selanjutnya yaitu anatomi fungsional panggul. Pal pelvis atau pelvis mayor yang terletak di atas linea terminalis yang fungsinya untuk menyokong intestinum, sedangkan true pelvis atau pelvis minor terletak di bawah linea terminalis. Video ini saya buat untuk mengumpulkan tugas anatomi organ reproduksi wanita. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Bye-bye.